Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk layer AI. Sudah banyak sekali yang request ya untuk project ini. Dan yang kedua kita akan membahas untuk Rose teman-teman. Rose atau Oasis ya. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya dulu dari layer AI. Hari ini layer AI diperdagangkan di kisaran level Rp149. Marketnya masih cenderung dalam posisi slowing down. Nah, ini adalah project yang berbasiskan dengan AI teman-teman, di mana dia merupakan salah satu layer kedua ya, ZK layer kedua yang menggunakan teknologi AI yang revolusioner. Kalau kita lihat memang beberapa tujuan daripada project AI itu adalah untuk meningkatkan adopsi dari teknologi blockchain, karena AI mengusung kecerdasan buatan yang mana kedepannya bisa untuk membantu lebih banyak lagi aktivitas yang dimiliki oleh manusia. Teman-teman, ini adalah project layer kedua dengan beberapa keunggulan. Mereka sudah memiliki beberapa project lain seperti layer marketplaces. Ini adalah marketplace di mana orang-orang bisa melakukan transaksi, melakukan perdagangan gitu ya, teman-teman. Kemudian juga ada layanan minting NFT yang mereka kasih nama data capsule, teman-teman. Di sini kita juga bisa ya, ini project yang akan mereka buat teman-teman, marketplaces NFT. Kemudian ini data capsule-nya, di mana kita harus mengkoneksikan wallet kita dulu untuk bisa minting NFT-nya di dalam project ini. Kemudian juga ada AI to earn VPN, di mana teman-teman dimudahkan untuk mengakses yang namanya teknologi, mengakses situs-situs yang sulit untuk dijangkau ya, yang membutuhkan VPN, itu langsung tersedia di sini, bisa di-download aja teman-teman. Kemudian juga ada Kaito AI Finance Hub. Nah, ini adalah salah satu layanan keuangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilannya cukup serem nih teman-teman. Beyond Trading, ini semacam DEX gitu teman-teman. Semacam DEX di mana teman-teman bisa melakukan farming, swap token, dan juga earn token. Jadi itu beberapa project yang dibangun di layer AI ini. Jadi cukup banyak ya. Ini ada minting NFT-nya yang mereka kasih nama layer capsule. Apa sih namanya? Data capsules, teman-teman. Ya, itu yang minus baru ini aja ya, dari NFT-nya, dari marketplace NFT-nya yang masih belum kelar mereka bangun. Sebenarnya sih dari project layer AI ini sebenarnya idenya cukup bagus. Dia baru listing juga di beberapa exchange seperti KuCoin, Bybit, Get.io, kemudian HTX atau Huobi Global, Maxi, dan juga BitGet. Jadi masih sedikit exchange-exchange besar yang melisting token ini. Kalau kita perhatikan juga dari maksimum supply-nya, dia masih di kisaran 3 miliar token saja. Sementara kalau kita lihat dari yang beredar itu baru 6%. Sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dan yang paling mengejutkan yang saya lihat di Twitter, mereka justru pengen burning koinnya. Layer AI membakar token tim yang tersisa dalam pembakaran terbesar yang pernah ada. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa semua token tim tidak terkunci 8 juta LAI yang tersisa telah dibakar. Waduh, itu kan berarti apa ya? Mereka membakar token timnya. Jadi tim developernya tidak punya kesempatan untuk menjual token tersebut. Apakah ini bagus atau enggak? Ya, saya sendiri nggak tahu pasti juga. Tapi kalau kesimpulan yang saya ambil, dengan supply koin yang masih sangat kecil, 6% saja yang beredar ya, itu menunjukkan layer AI itu nggak banyak yang pakai. Token ini nggak banyak yang pakai. Kenapa demikian? Ya, koinnya masih sedikit aja sudah di burning, teman-teman. Belum kalau misalkan koinnya, ya beda cerita kalau koinnya itu sudah banjir ke market ya. Misalkan sudah 2 miliar mau di burning, nah itu wajar. Tapi kalau baru 6%, baru 180 mereka sudah burning, itu kan semacam ya koinnya nggak terlalu berguna dan juga nggak banyak yang pakai juga. Jadi ini sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang bagus, teman-teman. Kalau kita lihat dari implikasinya terhadap pergerakan market, memang setelah di announcement kemarin, token burning, tiba-tiba harga dari LAI itu turun ya, mengalami kenaikan teman-teman. LAI mengalami ngepump ketika berita burning tersebut diluncurkan, dan kalau kita lihat dari mereka punya volume perdagangan memang menguat. Namun smart money yang masuk itu sangat-sangat minim. Jadi bukan merupakan salah satu indikasi yang baik.
Dan kalau teman-teman perhatikan juga dari LA ini sebenarnya market kapitalisasinya sangat kecil. Dia berada di peringkat 2337 di CMC. Sangat-sangat jauh. Artinya apa? Artinya koin-koin dengan market cap kecil ini bukan berarti dia langsung turun ya, bukan begitu teman-teman. Namun koin-koin dengan market cap kecil ini biasanya sangat-sangat mudah mendapatkan sentimen. Nge-pump and dump itu sangat-sangat mudah dilakukan karena lebih sedikit dana yang dibutuhkan untuk menggerakkan marketnya. Jadi kalau teman-teman masuk ke layer AI ini, kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan fluktuasi harga. Syukur-syukur kalau dapat kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi teman-teman yang mau spekulasi sebenarnya bisa aja masuk ke layer AI. Namun bagi teman-teman yang investor yang pengen aman dana kalian dari fluktuasi harga yang sedemikian ekstrimnya, saya rasa layer AI ini tidak terlalu menarik. Ya, jadi tidak terlalu menarik kalau menurut saya. Itu sih paling dari layer AI sendiri. Dengan kondisi market Bitcoin yang sekarang udah mulai coba buat recover, ditunjang sama BTC dominance yang cenderung turun, saya rasa beberapa koin akan sangat-sangat menarik teman-teman. Layer AI ya buat spekulasi aja ya, silakan aja, nggak ada masalah. Oke, next kita akan membahas untuk Oasis atau RUS. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 1000-an ya, 1060. Sudah turun sekitar 3%. Oasis ini adalah salah satu project yang mengusung tentang privacy, keamanan privacy saat melakukan transaksi. Dan sebenarnya dari sentimen data ini menunjukkan bahwa altcoin are making up for lost time. Jadi sebenarnya dalam kondisi sekarang performa dari altcoin itu lagi bagus-bagusnya. Salah satunya memang yang menarik perhatian yaitu ada PancakeSwap, Neo, Oasis, Thorchain atau Rune, dan juga LDO. Ini masuk di top gainer pada perdagangan beberapa hari lalu, teman-teman. Artinya meningkatnya volume perdagangan yang masuk ke project Oasis. Oasis juga mengumumkan mereka baru aja bekerja sama dengan Covalence. Ini untuk memperluas cakupan dengan kemampuan lintas rantainya. Dari Oasis sendiri memang sudah melakukan beberapa upgrade seperti Sapphire dan juga Emerald yang sudah mereka lakukan, dan kita sudah sempat bahas kok teman-teman di video 8 dan juga 2 bulan yang lalu. Jadi kalau teman-teman ketinggalan video tersebut bisa langsung kunjungi YouTube ya, Oasis Andre Greystone, ketik aja langsung di pencarian dan teman-teman akan dapat videonya ini tentang upgrade yang sudah mereka lakukan, dan aku nggak akan bahas di video kali ini. Dan kita akan lihat dari sentimen yang lain. Oasis baru aja membuat akademinya sendiri. Nah, akademinya ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul yang bisa menjadi atau yang bisa membantu developing daripada project Oasis ke depannya. Jadi akademi ini tempat orang developer untuk belajar tentang yang namanya dunia blockchain. Kemudian Oasis ini akan ada acara di Istanbul, Turki yang akan dilakukan tanggal 14 November. Per video ini dibuat itu tanggal 5 November. Jadi kalau eventnya ini menarik, mungkin saja bisa menjadi salah satu sentimen kenapa Oasis mengalami penguatan. Jadi sekarang ini sedang dalam tahap registrasi kalau yang mau ikut di acara tersebut. Oasis sendiri belakangan itu juga menggunakan tagline AI. Kemarin Oasis sempat menguat ya sampai 1100% di tahun 2023 karena dia juga mengusung yang namanya AI. Dan dari Twitter terbaru Oasis, mana ya, Oasis itu dapat semacam penghargaan gitu teman-teman, semacam penghargaan di mana Oasis ini masuk ke nominasi koin yang bisa dibilang koin AI yang paling menarik ya. Ini dari Decrypt teman-teman, di mana Oasis protokol ini masuk nominasi dengan Achievement AI Award. Nah ini ya, ini menarik dengan masuknya Oasis ke jaringan AI tentunya bisa saja meningkatkan adopsi yang lebih besar untuk Oasis sendiri. Kalau kita perhatikan dari supply maksimum Oasis itu sekarang ada di 10 miliar, sementara dari supply beredarnya ada di 6,5 miliar saja. Oasis sudah mengalami koreksi penurunan volume, dan ya kita akan coba lihat dia bagaimana secara pergerakan harga atau price actionnya. Oasis sudah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Secara tren, Oasis ini masih terbilang cukup menarik teman-teman, masih menarik ya.
Indikasi yang bagus sih yang saya lihat adalah Oasis sudah menembus level MA200 yang kemarin itu ada di kisaran 0,048, dan waktu itu pergerakan Oasis sudah ngepam teman-teman lumayan signifikan dengan volume perdagangan yang juga bagus, smart money-nya juga sangat-sangat bagus. Oasis ini masih belum naik terlalu tinggi, jadi kalau teman-teman masih menarik, kalau kalian melihat ini koin menarik ya, masih mencari koin-koin mana yang punya sentimen bagus, Oasis menurut saya masih cukup ideal untuk harga sekarang. Meskipun kenaikannya memang terbilang kalau kita ukur jangka pendek ya, ini sudah naik sekitar 60-an%. Namun kalau kita melihat dari all time high-nya, teman-teman itu ada di kisaran $0,5. Jadi untuk harga sekarang itu masih sangat-sangat kecil ya, belum ada apa-apanya kalau kita bandingkan sama potensi kenaikan dari Oasis yang masih berpotensi untuk naik ribuan persen. Untuk posisi sekarang sih, kalau teman-teman mau masuk, kalau punya rencana untuk masuk, idealnya tunggu koreksi dulu teman-teman. Meskipun menurut saya sendiri ini belum ada tanda-tanda koreksi dari Oasis. Dari Bitcoinnya sendiri masih cukup bagus, BTC dominance justru udah mulai turun. Kalau teman-teman nunggu koreksi Oasis sekarang, itu rasanya sih agak-agak harus nunggu lama ya teman-teman. Kemungkinan nggak bisa dalam 1-2 hari. Mungkin Oasis masih punya momentum untuk mengalami kenaikan karena overall pergerakannya sekarang di 0,6% aja, volume perdagangannya sangat tinggi. Smart money yang masuk makin lama juga makin banyak. Jadi ya itu sih buat Oasis kalau mau masuk, karena kita kayaknya sulit buat nyari masa koreksi, teman-teman bisa untuk pikirkan melakukan DCA aja. Kalau dari saya sendiri sih, support terkuatnya yang terdekat saat ini ada di $0,06, dengan level tersebut merupakan level yang cukup dekat dengan RUS ya. Dan yang kedua, level supportnya ada di kisaran 0,053. Tapi untuk turun ke sini saya rasa agak berat buat Oasis teman-teman. Mungkin jangka pendek ya trennya masih cenderung positif ya. Targetnya buat Oasis yang pertama itu ada di 0,08 sorry, di sana ada level resistance yang kuat. Yang kedua itu ada di kisaran 0,11. Ini juga bisa menjadi salah satu level resistance yang bakal menahan Oasis ke depannya. Jadi untuk jangka pendek saya lebih ke bullish sih buat Oasis. Gitu teman-teman, untuk dua token ini sama-sama mengusung AI ya. Teman-teman bisa pikirkan sendiri mana yang lebih menarik. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi juga teman-teman di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, kita bisa sama-sama diskusi di sini, sharing-sharing informasi. Kalau teman-teman tertarik, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.